Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Wa'lam anna an-nafsa takunu fi awwalil amri amaratan ta'muru bisyarr wa tanha 'anil khair, fa in jahadaha al-insan wa sabara 'ala mukhalafati hawaha sarat lawamatan mutalawwinatan. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya nafsu adalah dia pada awal-awal perkara. Nafsu itu namanya nafsu ammarah. Jadi nafsu yang dibawa seorang manusia dari lahir itu namanya nafsu ammarah. Jadi nafsu itu nanti terbagi menjadi 7 macam. Tapi yang pertama kali ada di dalam diri seseorang dari dia lahir namanya nafsu ammarah. Anna nafsa takunu fi awwalil amri amaratan, bahwasanya nafsu adalah dia pada awal-awal perkara, yaitu nafsu ammarah. Ta'muru bisyarr wa tanha 'anil khair, dia memerintahkan dengan kejahatan dan menghalang-halangi daripada kebaikan. Nah, itu nafsu. Jadi nafsu mendorong melakukan hal-hal kejahatan yang kita ketahui bahwa akibat daripada kejahatan itu dia akan mendapat ukubah, mendapat siksa dari Allah. Dan nafsu menghalangi daripada kebaikan. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna nafsa la ammaratum bisu wal fahsya. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kekejian, kejahatan. Fa in jahadahal insan, maka jikalau berjuang akan itu nafsu oleh manusia, nafsu ammarah tadi dia lawan, nafsu yang mengajak kepada kejahatan dan menghalang-halangi daripada kebaikan. Jika manusia berjuang melawan itu nafsu, wa sabbara 'ala mukhalafati hawaha, dan dia sabar atas menyalahi keinginan nafsu ammarah tadi, sarat lawamatan, jadilah nafsu ammarah tadi menjadi nafsu lawamah. Nafsu itu ada ammarah, ada lawamah, ada mulhammah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, ada kamilah. Cuman yang pertama, manusia itu di dalam dirinya nafsu ammarah. Nah, ketika dilawannya, dia berjuang untuk melawan nafsu ammarah, mengajak kepada perbuatan keji, dia lawan.
Ketika menghalang-halanginya dalam kebaikan, dia lawan. Nah, nafsu ini berubah menjadi lawamah. Mutalawwinatan, nafsu ammarah itu berubah-ubah laha baginya. Laha bagi nafsu lawamah itu wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal amarah. Nah, namun nafsu lawamah ini dia memiliki dua jalan, dua rupa. Kadang dia masih cenderung kepada nafsu ammarah, kadang dia cenderung kepada nafsu mutmainnah. Kadang dia menang melawan nafsu ammarah, kadang dia kalah melawan nafsu ammarah. Nah, ini nafsu bagi orang-orang yang salik, orang yang berjalan hendak menjadi kekasih Allah. Kalau orang itu tidak ada keinginan hendak menuju Allah, tidak ada keinginan hendak ma'rifah dan menjadi kekasih Allah, maka di dalam diri orang itu nafsunya nafsu ammarah. Nah, ketika dia hendak menuju Allah, hendak menjadi kekasih Allah, dia berjalan. Nah, di dalam perjalanannya ini namanya nafsu lawamah. Kadang nafsu lawamah ini bisa menang menghadapi ammarah, kadang kalah. Kadang dia bisa terbujuk dengan nafsu ammarah, kadang bisa melawan nafsu ammarah. Ini di tengah-tengah masih. Kadang cenderung kepada mutmainnah, kadang cenderung kepada ammarah. Ini orang salik, orang yang di tengah jalan. Kadang ada ujian, kadang sabarnya. Kadang suatu saat sabar. Kadang dia taat, kadang maksiat. Kadang dia mengerjakan yang dilarang oleh Allah, kadang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ini nafsu di tengah-tengah masih. Sedangkan orang arif billah, orang yang sudah ma'rifah kepada Allah, itu nafsunya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu mutmainnah, nafsu orang yang sudah ma'rifah kepada Allah. Bila orang kada hendak ma'rifah kepada Allah, tidak berjalan menuju Allah, ini murni nafsunya itu ammarah. Ketika dia berjalan menuju Allah, berjuang, maka berubah nafsunya menjadi lawamah. Lawamah ini kadang cenderung kepada ammarah, kadang cenderung kepada mutmainnah di tengah. Nah, nafsu ammarah itu terbagi kepada 4. Nafsu yang pertama tadi, bila dia tidak berjuang untuk menghadapi nafsu ammarah, nafsu ammarah ini meningkat sampai ke batas yang paling jahat. Pertama, nafsu ammarah itu nafsu bahimiyah, nafsu kebinatangan. Pekerjaannya cuman bernikmat-nikmat, makan, guring, kawin, walhasil kayak binatang. Kada hendak beribadah kepada Allah, kada hendak taat kepada Allah, kada hendak ma'rifah kepada Allah, kayak binatang. Digawiannya sehari-hari ini makan, guring, sembahyang kada.
apa kada nang disuruh Allah kada digawinya. Pokoknya apa nang dikehendaki nafsunya itu nang ditunaikannya. Nah, nafsu ini bisa berubah menjadi sabuiyah, meningkat menjadi nafsu binatang buas. Nang nafsu kebinatangan tadi di dalam diri, bila dia tidak berjuang melawannya, bisa berubah menjadi sabuiyah, binatang buas. Ini bukan hanya yang dahulunya ini cuman makan, tidur, gawiannya berlezat-lezat, kawin, sekarang berubah, bisa memusuhi orang, dengki kepada orang, bisa membunuh orang, bisa merampok orang, bisa merampas punya orang. Binatang buas demikian. Ada orang datang, nya kada senang dimusuhinya. Nah, binatang buas kayak itu. Milik orang dipikirkannya supaya menjadi miliknya. Nah, ini berubah binatang buas. Nah, bukan hanya sampai di situ, binatang buas ini bisa membunuh. Kalau dia kada puas, dibunuhnya. Ada lagi yang lebih daripada nafsu binatang buas. Nah, apabila dia tidak berjuang melawan nafsunya itu, maka nafsu sabuiyah tadi bisa menjadi nafsu syaitaniyah, nafsu syaitan. Artinya nafsu binatang buas tadi sudah ada dalam dirinya, nah kemudian meningkat nafsu syaitaniyah. Artinya kalau dia jahat, maka dia tidak ingin jahat sendirian. Nya kayak apa orang lain supaya jahat seperti dirinya. Dia bukan hanya terjerumus sendirian, tetapi dia mengajak orang lain supaya melakukan perbuatan seperti dirinya. Nah, ini sudah nafsu syaitaniyah. Yang keempat, nafsu ammarah itu ada yang namanya nafsu rububiyah, nafsu ketuhanan. Artinya dia di muka bumi ini hendak selalu di atas daripada yang lain. Misalnya di atas, bila kada bila kada dipilih orang nyampih sesekali. Nah, itu contoh. Misal ada kegiatan organisasi, inya nih hendak menjadi pemimpin terus. Itu nafsu ketuhanan itu. Bila orang kada memilihinya, inya mundur sekalian, kada lagi di situ umpat. Panitia masjid kah? Asalnya ketika panitia aktifnya sudah ampih jadi panitia, kada menjanguk lagi wan masjid. Itu nafsu rububiyah. Kenapa? Nya kada hendak di bawah, nya hendak di atas terus. Nah, ini nafsu yang paling jahat di antara nafsu ammarah tadi. Apabila orang bisa melawan nafsu ammarah ini, dia berjuang, maka bisa nafsunya berubah menjadi lawamah. Lawamah ini di tengah, kadang masih bisa cenderung kepada ammarah, kadang bisa kepada mutmainnah. Makanya ini nafsunya orang yang berada dalam perjalanan menuju Allah. Laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal ammarah. Fahiya marratan hakadha wa marratan hakadha. Nah, nafsu lawamah ini kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti ini, berubah-ubah. Yang ngarannya di tengah jalan tadi, masih di tengah jalan.
bisa terhalang, kada sampai bisa terbulik, bisa juga sampai. Makanya nafsunya berubah-ubah ketika di tengah ini. Kadang bertambah kekuatan hendak taat, kadang lemah. Kadang yakin tawakal dengan Allah, kadang lemah. Kadang zuhud terhadap dunia, kadang tergoda terhadap dunia. Ini lawamah ngarannya. Kadang seperti itu, kadang seperti itu. Fa in rafaka biha wasara biha yaquduha bi azimmatir ragbati fi ma indallah sarat mutmainnatan. Maka jikalau dia lembut dengan nafsu lawamah dan dia berjalan dengan nafsu lawamah itu dengan ia halau itu nafsu lawamah dengan kendali, dengan tali gemar pada sesuatu yang ada di sisi Allah, maka jadilah nafsu lawamah tadi menjadi nafsu mutmainnah. Nafsunya ini dia ikat. Bila hendak berbulik ke nafsu ammarah, dia ingatkan tentang Allah, tentang mesra'nya bersama Allah, tentang lezatnya para wali bermesraan dengan Allah. Bersemangat laginya, kemutmainnah lagi. Karena hendak ke ammarah, dia ikat, tariknya lagi supaya dia mengingat apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka akhirnya nafsu ini bertetap menjadi mutmainnah. Nafsunya orang-orang arif billah. Ta'muru bil khair. Nafsu mutmainnah tadi mengajak dengan kebaikan. Wa tastalidzuhu, dan dia berlezat-lezat dengan kebaikan. Mutmainnah itu artinya tentram. Jadi nafsunya ini mengajak kepada kebaikan dan berlezat-lezat dengan itu kebaikan. Kalau orang masih lawamah, nafsunya mengerjakan kebaikan itu masih lapah, masih lelah, masih berat, dan tidak merasakan kelezatan. Itu nafsu lawamah masih. Ketika sudah berubah menjadi mutmainnah, nafsu mutmainnah ini mengajak kepada kebaikan dan merasa lezat dengan kebaikan. Wa ta'nasu bihi, dan dia mesra dengan kebaikan. Wa tanha an-nisyar, dan dia mencegah dari kejahatan. Wa tanfiru anhu, dan lari dari kejahatan. Wa tafirru minhu, dan melarikan dia daripada kejahatan. Nah, jadi manusia yang tidak berjalan menuju Allah ini selamanya amarah nafsunya. Bila sudah berjalan menuju Allah, di tengah jalan ini berubah menjadi lawamah. Ketika sudah wasil, sudah sampai, menjadi mutmainnah. Ketika mutmainnah, maka nafsunya mengajak kepada kebaikan dan lezat. Jadi kalau orang awam seperti kita, dalam beribadah itu lelah, dalam beribadah itu susah payah, berarti itu wajar. Kenapa? Kita belum mencapai arif billah, kita belum mencapai ma'rifah kepada Allah.
Jadi orang yang lezat dalam beribadah itu cuma dua. Pertama, orang yang wali, orang yang sudah mengenal Allah. Yang kedua, orang yang riya. Orang yang riya itu lezatnya beribadah. Jadi kalau kita ada kelezatan rame beribadah, lihati apakah kita ini seorang kekasih Allah atau orang yang riya. Artinya dorongan yang menyebabkan kita lezat ini apa? Bila ternyata makhluk, nah berarti kelezatan ini sumbernya dari riya. Karena orang yang memiliki nafsu ammarah yang tidak berubah menjadi lawamah maupun mutmainnah itu selalu berpegang segala urusannya kepada makhluk, kepada selain Allah. Ini mengerjakan ini supaya makhluk seperti ini. Dia tidak mengerjakan ini karena takut makhluk seperti ini. Kenapa ini baik? Takutan dicaci maki orang. Nah, kenapa ini melakukan ini? Ada makhluk di hatinya. Orang puasaan, anak puasa, bini puasa, cucu puasa, mau puasa juga. Padahal caka cucu kadada, anak kadada, kada puasa kadinya. Nah ini amarah nafsunya. Nafsu amarah. Jadi orang yang lezat beribadah itu pertama orang yang arif billah, yang kedua orang yang riya. Jadi kalau ulun guru ai lapah benar memaksa diri dalam beribadah itu normal. Kenapa? Karena kita belum arif billah. Kalau kita belum arif billah, belum menjadi kekasih Allah, lalu rasa rame cari kenapa jadi rame, atau karena kawan, atau karena perempuan, atau karena bos, atau karena panitia masjid, atau karena yang lain. Jadi kalau kita beribadah lapah, sulit, payah itu wajar. Karena belum mencapai arif billah dan nafsu kita masih lawamah, yang mana lawamah ini kadang cenderung ke amarah, kadang cenderung ke mutmainnah. Bila sudah mutmainnah, maka nafsu ini mengajak kepada kebaikan dan dia merasa lezat dengan itu kebaikan. Wasahibun nafsil mutmainnah ya'zumu ta'ajjubuhu minan nas bi'iradihim anita'at ma'ama fiha minaruh wal unsi wal ladzat. Dan orang yang memiliki nafsu mutmainnah besar rasa herannya daripada manusia yang mereka itu berpaling daripada taat, beserta dalam ketaatan itu ada kelapangan, kemesraan dan kelezatan. Orang yang sudah mutmainnah melihat manusia-manusia yang lain heran, kenapa mereka itu maksiat, kenapa mereka itu berpaling dari Allah. Padahal betapa lezatnya taat, betapa lezatnya mesranya bersama Allah. Nah, jadi orang yang sudah mutmainnah melihat orang-orang yang maksiat,
orang-orang nang berpaling dari Allah, orang-orang nang kada sembahyang, orang-orang nang kada puasa, orang-orang nang minum minuman keras, orang-orang nang berkecimpung dalam maksiat, dia heran. Kenapa? Padahal dalam taat itu ada kelapangan, kelezatan, kenikmatan, kemesraan. Ini menyangka orang-orang seperti dirinya. Wa fi iqbaliha 'alal ma'asi wasyahwati ma'a ma fiha minal gham wal wahsyah wal mararat. Dia heran pada menghadapnya mereka kepada kemaksiatan dan menuruti syahwat keinginan nafsu beserta padanya maksiat itu daripada duka cita liar dan pahit. Ujarnya, kenapa maksiat? Padahal dalam maksiat itu ada kepahitan, kedukacitaan, kegelisahan, macam-macam. Wa yahsabu annahum yajiduna wa yadzuquna fil amrain misla ma tajidu wa yadzuqu. Dia mengira, orang yang memiliki nafsu mutmainnah tadi, dia mengira bahwasanya mereka memperdapati dan merasakan pada ketika taat dan maksiat itu seperti apa yang dia perdapati dan dia rasakan. Kenapa dia heran? Karena dia menyangka mereka itu sama perasaan dalam taat lezat, nikmat, dalam maksiat pahit dan gelisah. Ini menyangka demikian, makanya heran. Padahal bagi orang-orang maksiat berbeda. Orang maksiat itu maksiat rame, lezat, taat itu sulit. Nah, orang yang sudah makrifah kepada Allah heran karena dia mengira perasaan mereka sama dengan perasaannya. Summa yarji'u ila nafsihi wa yadhkuru ma kana yajidu min qablu bitanawuli syahawat minal ladzat wa bi fi'li ta'at minal mararat. Kemudian dia diingat-ingatinya sesuatu yang telah lalu sebelum dia makrifah kepada Allah. Dia ingat-ingat, ternyata benar pada menunaikan syahwat itu mendapatkan kelezatan, dan pada mengerjakan taat itu mendapatkan rasa pahit. Ujarnya, dahulu pun aku demikian. Ternyata dalam menunaikan syahwat itu ada kenikmatan, dan dalam menjalankan taat itu lapah pahit. Faya'lamu annahu lam yasil ila ma huwa fihi illa bimujahadatin tawilatin. Maka dia mengetahui bahwasanya tidaklah sampai kepada sesuatu yang dia sekarang ini menjadi orang yang makrifah, tidaklah mencapai kepada sesuatu yang sekarang, melainkan dengan perjuangan yang panjang dan pertolongan dari Allah yang besar. Baru sadar kenapa aku sekarang lezat dalam taat, karena perjuangan yang panjang melawan hawa nafsu dahulu, memaksa diri untuk menunaikan perintah Allah, memaksa diri untuk menjauhi larangan Allah. Sudah itu panjang,
dirasakan Allah mutmainnah, barulah ibadah itu menjadi lezat dan maksiat itu menjadi pahit. Jadi kalau kita normal sekarang, kita belum ma'rifah kepada Allah, maka ketaatan itu memang pahit. Tapi bila sudah mutmainnah nafsu kita, nah barulah kita merasa lezat dalam beribadah. Jadi para wali Allah pun demikian. Mereka tadi heran melihat orang, kenapa hakun taat, kenapa mereka itu mau melakukan maksiat, padahal maksiat itu kada nyaman. Sedangkan mereka berpaling dari Allah, padahal berhadap kepada Allah itu lezat, karena dia mengira mereka itu sama perasaan, padahal tidak. Para wali itu sudah dibalik oleh Allah, nafsunya menjadi nafsu mutmainnah, sehingga dia hanya akan lezat ketika bersama Allah, lezat ketika takwa kepada Allah, tenang ketika bersama Allah. Jadi ketenangan para wali itu bukan adanya duit. Mereka bahagia ada duit, tetapi lebih bahagia lagi dengan Allah. Jadi yang menggembirakan wali Allah itu bersama Allah itu aja. Bukan karena banyaknya pengikut, tingginya jabatan, banyaknya harta, banyaknya bini, bukan itu. Cuman wali-wali Allah itu bisa memiliki pangkat, tetapi dia tidak tenang dengan pangkat itu, melainkan ketenangan hanya dengan Allah. Dia bisa banyak duit, tetapi bukan duit ini yang membuat dirinya tenang, tetapi tenangnya bersama Allah. Dia bisa banyak anak, banyak pengikut, banyak bini, tapi bukan itu yang membuat dirinya tenang. Yang membuat dirinya tenang hanyalah ketika dia berhadap munajat, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa didapat melainkan sebelumnya kita berjuang melawan nafsu mutmainnah sehingga berubah menjadi lawamah, kemudian mengikat lawamah sehingga lawamah ini menjadi mutmainnah. Di zaman dahulu disebutkan di dalam kitab, ada seorang pendeta, ini seorang pendeta daripada agama Nasrani. Pendeta ini menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kaum muslimin. Kenapa? Pendeta ini memiliki kelebihan kasyaf. Ia bisa melihat masa yang akan datang dan bisa mengetahui isi hati orang lain. Maka banyaklah orang-orang muslim ini yang hampir terbujuk ikut kepada pendeta tersebut. Lalu ada seorang ulama hendak menyudahi fitnah yang terjadi di masyarakat. Artinya dia hendak mendatangi itu pendeta dan hendak dia bunuh. Kalau pendeta tadi kasyaf, memiliki kelebihan. Akhirnya ulama ini mengetuk pintu rumah pendeta tadi. Ujar pendeta, engkau tunggu di luar, kada usah masuk, karena engkau datang ke sini niat hendak membunuhku. Jadi ketahuannya sudah. Jadi ujar pendeta tadi, engkau jangan masuk ke rumahku karena niatmu datang ke sini hendak membunuh aku. Ketahuannya. Lalu ujar ulama tadi, sekarang wahai pendeta, aku tidak lagi ingin membunuhmu. Cuman aku hendak berdialog beberapa permasalahan. Akhirnya dibukalah pintu. Ujar ulama,
aku hendak bertanya kepada engkau wahai pendeta, dari mana engkau mendapatkan kelebihan yang engkau miliki sehingga engkau bisa mengetahui masa yang akan datang dan isi hati orang lain? Ujar pendeta tersebut, aku mendapatkan itu karena aku selalu menyalahi hawa nafsuku. Ketika nafsuku hendak mengajak kepada kejahatan, aku lawan. Walhasil apa keinginan nafsu, ku lawan. Nafsu hendak makan, ku tahani, ujarnya. Nafsu hendak berjalan, kali jadi aku berjalan. Nafsu hendak rame, tidak kutunaikan keinginannya. Lama kelamaan karena aku selalu mengalahkan nafsu, ada muncul di dalam diriku kelebihan tersebut. Aku bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati orang lain dan apa yang akan terjadi masa akan datang. Nah, ini orang kafir, orang non muslim menyalahi hawa nafsu, dia mendapatkan kelebihan tersebut. Lalu ujar ulama, sekarang wahai pendeta, aku tawarkan engkau masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islam engkau selamat. Aku tawarkan masuk Islam. Ujar pendeta tadi, kada agama aku ini Nasrani, aku kada hendak masuk Islam. Sudah, akhirnya berhentilah dialog, ulama tadi pulang. Keesokan harinya pendeta tadi ternyata masuk Islam. Datang kepada ulama tadi, minta talkinkan 2 kalimat syahadat. Ujarnya, hari ini aku masuk Islam. Ujar ulama tadi, kenapa? Ujarnya, semalam nafsuku itu menolak untuk masuk Islam. Sementara aku mengetahui selama ini apa saja yang dikehendaki nafsu adalah kesalahan, kejahatan yang akan mengakibatkan kebinasaan di masa akan datang. Maka ujarnya, nafsuku menolak agama Islam, maka sekarang aku salahi nafsuku dan saksikan aku masuk Islam. Nah, jadi dapat kita ambil pelajaran, orang di luar agama Islam sekalipun apabila dia berjuang melawan hawa nafsunya, dia diberi kelebihan oleh Allah. Adapun orang beriman, maka dia akan diberikan mesra dengan Allah. Jadi kelezatan para wali, mereka bisa beribadah 1000 rakaat, bisa berzikir 100.000, bisa selalu duduk istiqamah munajat setiap malam. Itu karena mereka lezat. Kita duduk 15 menit gelisah, sudah di sejadah tengah malam, no. Sehari lezat, 2 hari lezat, mungkin sehari ini nafsu, no. Yang kedua, yang ketiga gelisah sudah. Jadi para wali itu beribadah lezat karena nafsu mereka mutmainnah. Dan sebelum nafsu mutmainnah, dia berjuang dahulu melawan nafsu-nafsu amarah. Setiap nafsu membawa kekejian, kemunkaran, dia lawan. Jadi mendapat kelezatan akhirnya dalam beribadah kepada Allah. Faya'lamu annahu lam yasil ila ma huwa fihi, maka dia mengetahui bahwasanya dia tidak mencapai kepada posisi yang dia dapatkan itu illa bimujahadatin tawilatin, kecuali dengan perjuangan yang panjang, wa inayatin minallah azimatin, dan pertolongan dari Allah yang besar. Asalnya aku bahari kayak itu juga.
duduk 1000 aja gini berzikir lapah sudah. Tapi bila menonton orang main kartu semalaman tahan, udah hulu aku kayak itu juga sekalinya. Nafsu memang lezat, tapi taat itu sulit. Kenapa aku sekarang merasakan kelezatan dalam taat dan pahitnya dalam maksiat? Oh, ternyata aku selama ini berjuang dengan perjuangan yang panjang untuk mengalahkan hawa nafsu dan ditolong oleh pertolongan Allah, sehingga sekarang kelezatan hanya bisa didapat daripada taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu lapah juga. Makanya semalam anna awalat tarik sabrun wa akhiraha syukrun. Awal-awal jalan adalah sabar, tapi akhirnya adalah syukur. Fakat alimta anna sabra anil ma'as wasyahawat wa ala mulazamati ta'at huwal muwassilu ila kulli khairin wal muballighu ila kulli maqamin syarif. Maka engkau mengetahui bahwasanya sabar daripada maksiat, sabar daripada menahan syahwat, dan sabar atas melazimi taat, dia menyampaikan kepada tiap-tiap kebaikan dan menyampaikan kepada tiap-tiap makam yang mulia, wahalin munifin, dan mencapai kepada hal yang mulia. Wa kaifala waqad qala subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah oleh kalian dan ikatlah ibadah kalian dan takwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israel bima sabaru, dan sempurna kalimat Tuhan engkau yang baik atas Bani Israel dengan sesuatu yang mereka sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa fil hadis min aqali ma utitum al yakin wa azimatu sabri wa man utiya hazzahu minhuma fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Sampai ya Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.